Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perilaku produsen Islam. Untuk slide pertama yaitu ada ruang lingkup menurut produksi menurut Islam, yang artinya itu dalam ekonomi Islam itu diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat, dan beberapa ahli ekonomi Islam itu memberikan definisi yang berbeda mengenai produksi atau pengertian produksi ini. Untuk yang pertama itu ada Kaf. Beliau mendefinisikan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif Islam itu sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya, yaitu bukan hanya dari kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, dan yang sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kedua itu Manan, yang menekankan pentingnya motif altruisme yang bagi produsen Islam, sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga yaitu Dari Rahman, yang mementingkan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi. Yang keempat ada Siddiq, yang mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa yang dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan atau maslahah bagi masyarakat. Yang kedua, slide kedua maksudnya, yaitu tujuan produksi menurut Islam. Dalam kegiatan produksi itu kan mempunyai tujuan. Ya, tujuannya itu untuk menyediakan barang dan jasa yang nantinya akan memberikan maslahah maksimum bagi konsumen yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada bentuk pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderatnya. Itu tuh artinya yang bisa menimbulkan dua implikasi. Yang pertama itu produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang nantinya menjadi kebutuhan. Dan yang kedua itu kuantitas produk yang diproduksi tidak akan berlebihan tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Untuk yang kedua yaitu menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dalam menjadi produsen, kita tuh harus mampu memilih sosok yang kreatif, menjadi sosok yang kreatif, proaktif dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa yang nantinya akan menjadi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menyiapkan persediaan jasa atau barang di masa depan. Maksudnya itu kita sebagai produsen tuh juga harus mampu melakukan pengembangan produk yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di masa depan. Karena kan dalam ekonomi itu tidak hanya diperuntukkan untuk manusia yang hidup sekarang juga kan. Nah, nantinya itu juga bakal untuk generasi yang mendatang. Yang keempat yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Itu maksudnya itu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial yang nantinya itu menjadi ibadah kepada Allah, dan tujuannya itu tidak akan dicapai dalam ekonomi, dan tujuannya itu tidak dapat dicapai dalam ekonomi konvensional yang bersifat bebas. Nah, tujuan produksi untuk mendapatkan berkah itu nantinya akan dirasakan oleh produsen itu sendiri gitu. Dan slide selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam produksi. Maksudnya itu memberikan motivasi untuk kepuasan diri sendiri dan memaksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi Islam sendiri itu motivasi produsen itu harusnya sejalan dengan tujuan dan tujuan produksinya dan tujuan produksi itu sendiri. Jika tujuan produksinya untuk menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasinya itu produsen harus juga mencari maslahahnya. Nah, dimana ini kan juga tujuannya sama dengan kehidupan seorang muslim. Apabila mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain, itu tuh agak berbeda gitu. Dan dalam pandangan ekonomi Islam, dalam maslahah maksimal, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang, tetapi sepanjang berada dalam tingkat tujuan dan hukum Islam. Seperti itu. Ya, di sini saya Winarmanda akan menjelaskan tentang formulasi masalah produsen. Masalah adalah kemanfaatan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang baik dan kemuliaan dalam bingkai nilai-nilai keislaman. Untuk itu, rumusan masalah yang menjadi perhatian produsen adalah masalah sama dengan keuntungan tambah berkah, di mana M, I tambah B. M menunjukkan masalah,
I adalah keuntungan dan B adalah berkah. Dalam hal ini berkah didefinisikan di mana produsen akan menggunakan produksi yang sama dengan yang dipakai oleh konsumen dalam mengidentifikasinya, yaitu adanya pahala pada produk atau kegiatan yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya itu nilai-nilai Islam dalam produksi. Ya, di situ terdapat 12 poin nilai-nilai Islam dalam produksi. Seperti yang bisa dilihat, nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilafah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam produksi meliputi yang pertama itu berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Dan yang keempat, berpegang teguh pada kegiatan kedisiplinan dan dinamis. Dan yang kelima itu memuliakan prestasi dan produktivitas. Dan yang keenam, mendorong uhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Dan yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Dan yang ke-8, mengikuti syarat syah dan rukun akad. Ke-9, adil dalam bertransaksi. 10, memiliki wawasan sosial. 11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Dan yang terakhir, menghindari jenis dengan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Dan sebagai penjelasannya di sini, yang diketahui nilai-nilai Islam dalam produksi adalah upaya produsen untuk memperoleh masalah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana dalam kegiatan konsumsi sejak dari kegiatan mengorganisasikan faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen. Semuanya harus mengikuti moralitas dan aturan teknis yang dibenarkan oleh Islam. Dan menurut Metwali 1992 mengatakan, perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Rindani akan menjelaskan tentang faktor-faktor ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam, SDA atau tanah. Kardawi menjelaskan bahwa alam dan kekayaan yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan manusia ditaklukkan untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan manusia. Berupa tanah merupakan faktor produksi yang penting sebagai sumber daya alam, yaitu bagaimana membudidayakan tanah secara baik, bagaimana perlunya merubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan peraturan pengairan, menanaminya dengan tanaman yang baik. Seorang muslim dapat memperoleh atau memiliki SDA setelah memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Adapun sumber daya alam dapat memberikan dua komponen penghasilan, yaitu 1. Penghasilan dari sumber-sumber daya alam atau sewa ekonomi sendiri. Yang kedua, menghasilkan dari perbaikan dalam menggunakan sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal dalam bentuk upah atau laba. Dan yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam Islam atau buruh bukan hanya jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Seorang pekerja modern berhak mempunyai harga jual yang tinggi. Tetapi dalam Islam, majikan tidak mutlak atau berhak berbuat apa saja yang dikehendakinya terhadap tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja tidak boleh melakukan pekerjaan atau tenaga kerja tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dianjurkan syariat. Dan untuk yang ketiga yaitu modal. Modal menepati tempat kedudukan yang khusus dalam ekonomi Islam. Modal merupakan sarana produksi yang menghasilkan, tetapi bukan merupakan faktor produksi pokok, melainkan merupakan pewujudan tanah yang tenaga kerjanya sesudahnya. Modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber daya alam.
Islam memandang bahwa modal sebagai hak milik merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikelola secara baik sehingga modal tersebut dapat berkembang. Dan yang terakhir yaitu organisasi. Di sini seseorang yang berinisiatif merencanakan, memandu, menyusun seluruh perusahaan disebut sebagai poiner atau usahawan. Seluruh kerja merancang dan mengarahkan perusahaan dalam kerjaan organisasi. Adapun organisasi itu muncul sebagai faktor produksi, yaitu yang pertama berdasarkan kepada modal. Terus yang kedua, keuntungan dalam suatu usaha merupakan urusan bersama. Oleh sebab itu, pengalaman perusahaan, dana manajemen menjadi penentuan perilaku produsen terhadap kepentingan orang lain dan masyarakat. Yang ketiga, adanya tuntutan akan keberadaan moral, tetapi kejujuran dalam manajemen. Dan yang terakhir, strategi manajemen diakui mempunyai hubungan yang meyakinkan untuk memaksimalkan keuntungan atau penjualan. Untuk slide selanjutnya yaitu prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Nah, di sini prinsip adalah suatu pendirian. Artinya seorang produsen dalam melaksanakan produksi harus memiliki pendirian yang teguh pada arahan yang telah diberikan oleh Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya pada manusia. Oleh karena itu, sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam memanfaatkan bumi, langit, dan segala isinya dengan benar. Dan yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lembar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan oleh penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, "Kalian telah mengetahui urusan dunia kalian." Dan yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepadanya. Sebagaimana keyakinan yang terdapat dalam agama-agama selain Islam, sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hak prerogatif dan menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan telah dipenuhi dengan optimal. Dan yang terakhir yaitu kaidah-kaidah dalam reproduksi, di mana kaidah-kaidah berikut ini adalah hal penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, satu, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Jadi semua barang yang akan kita produksi itu semua barangnya harus terjamin halal. Dan yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Nah, di sini manusia saat memproduksi sesuatu barang itu harus melihat bagaimana dampak atau hasil yang akan kita produksi, apakah itu akan merusak atau bisa kita pelihara. Terus yang ketiga, produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yaitu terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material. Dan yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban. Di mana dalam kaitan tersebut, para ahli fikih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu industri, perdagangan, keuangan merupakan fardu kifayah yang
Dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunia. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Nah, kualitas tersebut seperti kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya. Kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreativitas, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Dan menurut Islam, kualitas rohaniyah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohaniyah menjadi unsur penting dalam produksi Islam.